Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Mempelai Tuhan yang luar biasa. Pagi ini saya datang kembali di hadapan Bapak Ibu untuk men-share video tepat tanggal 3 Juni 2021 sesuai dengan janji saya Pantekosta Day 10 hari ke depan. Aku akan men-sharekan tentang Roh Kudus untuk memperlengkapi kita lebih lagi di akhir zaman ini. Ini adalah hari yang ke-10. Biar kiranya kita bisa mulai mengerti lebih lagi. Amin. Sebelumnya saya sampaikan kepada kita tentang Roh Kudus secara praktis. Kita akan memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat satu pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan ku rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Allahku. Segala bangsa-bangsa memuji nama-Mu, segala lidah bertelut mengakui Yesus Tuhan, lutut bertelut menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Berikan kami semata-kata tentang Engkau Tuhan. Perkenalkan pribadi-Mu lebih dari hal itu, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan secara singkat. Saya bacakan untuk kita. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah mengalami dan melakukan kuasa Roh Kudus. Mengalami dan melakukan kuasa Roh Kudus. Saya sampaikan kepada kita yang terambil dari firman Tuhan Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Dikatakan begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
Jawab malaikat itu kepadanya. Nah, dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, dikatakan di sini bahwa Maria akan melahirkan seorang anak. Tapi kan secara manusia, secara pikiran, Maria langsung memberikan satu informasi kepada malaikat, satu jawaban. Bagaimana bisa terjadi? Saya belum bersuami. Kalaupun saya hamil, akibatnya kan tahu sendiri bahwa seorang wanita hamil belum diteguhkan atau datang diberkati, disahkan di bait Allah, mereka akan diapakan? Mereka akan dirajam dengan batu. Ya, dirajam dengan batu. Akan mati. Bagaimana bisa mungkin itu terjadi? Nah, Bapak Ibu, ini informasi yang luar biasa dari malaikat. Dikatakan apa? Kalau Roh Kudus turun atasmu, wow, maka hal itu bisa terjadi. Kadang-kala pertanyaan kita sama dengan Maria. Bagaimana bisa terjadi mujizat keuangan? Sudah habis, sudah bangkrut. Bagaimana saya bisa membayar utang saya? Semuanya sudah ludes. Saudaraku, perhatikan baik. Bagaimana saya bisa mendapat anak? Sudah mandul, sudah tua. Seperti Sarah berkata, saya sudah tua dan mandul. Bagaimana bisa saya bisa punya anak, melahirkan? Nah, saudaraku, ini yang sering kita bertanya, bagaimana bisa suami saya bisa berubah? Bagaimana istri saya bisa berubah? Bagaimana anak saya bisa berubah? Memang benar bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini adalah cara Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, makanya saya katakan tadi ada kuasa Roh Kudus, dan kita tidak hanya mengalami kuasa Roh Kudus, tapi juga bisa melakukan kuasa Roh Kudus. Ini kuncinya. Saudaraku, apa kuncinya? Saya coba melihat di Matius pasal 9. Saya baca untuk Bapak Ibu, Matius pasal 9. Wow. Ayatnya 20 sampai dengan 21 dikatakan begini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Garis bawahi, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, luar biasa. Dikatakan ada seorang perempuan, dia sudah ke tabib, dia sudah kemana-mana selama 12 tahun, ada penyakit bleeding. Kalau sekarang kanker ya, 12 tahun sudah habis semua uangnya. Wah, apa yang terjadi? Ketika dia mendengar berita bahwa Yesus sang penyembuh itu ada di satu wilayah, dia langsung berpikir, dia berbicara, dikatakan asal saja ku jamah jubahnya. Dan tindakan kepercayaan, tindakan perkataan, tindakan imannya, kita mencatat apa? Dia maju mendekat kepada Yesus. Saudara, apa ya artinya maksud kita? Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin bisa itu terjadi seperti Maria? Bagaimana bisa mungkin mujizat terjadi? Bagaimana bisa orang buta bisa melihat? Bagaimana mungkin ekonomi kami bisa dirubah? Saya mau kasih tahu, saudara, dari seorang perempuan ini, dia mendekat maju kepada Yesus dan menyentuh jubahnya. Tadinya jubahnya, ini jubahnya. Saudaraku, perhatikan baik. Di akhir zaman ini, Roh Kudus mau Tuhan pakai kita. Roh Kudus mau pakai kita. Kita menjadi pelaku mujizat.
Bukan hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat, tapi juga kita Bapak Ibu. Hanya dengan syarat bagaimana? Tuhan mau pakai kita menjadi instrumen mujizat kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Maju, mendekat, dan sentuh jubahnya. Itu berbicara apa? Sentuh hati Tuhan. Angkat pujian penyembahan kepada Kristus yang tulus kepada Tuhan, untuk kita bisa menyentuh kuasa Allah dan kita menjadi pelaku mujizat. Kita bisa menyalurkan mujizat, kita menjadi instrumen mujizat Roh Kudus. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus itu bukan kuasa, tetapi Dia sumber kuasa. Oh haleluya. Kalau saudara datang kepada Roh Kudus, mendekat kepadanya dengan tulus dan murni hatimu, bukan karena ada motivasi yang salah, motivasi yang lain. Engkau datang kepada Roh Kudus bukan karena kuasanya, bukan karena berkatnya, tetapi karena sumbernya. Sentuh Dia, sentuh Dia, puji Dia, sembah Dia. Saudaraku, Alkitab mencatat perempuan ini, oh haleluya, perempuan ini menyentuh, hanya bisa jumbai jubahnya. Terjadi mujizat, yang lumpuh berjalan, yang pendarahan 12 tahun, blooding, tidak mungkin bisa terjadi. Alkitab mencatat, sembuh. Saudaraku, apa yang terjadi terhadap rasul-rasul pada waktu itu? Ketika Roh Kudus turun ke atasnya, sentuh Tuhan. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita juga bukan hanya mengalami kuasa, tapi juga kita pelakunya. Petrus, Bapak Ibu, sapu tangannya Petrus, oh haleluya, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Bagaimana dengan ini masker kita ini? Apakah masker pendeta itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit? Ketika di mana ini berada, dalam nama Yesus terjadi mujizat. Oh haleluya. Apa yang terjadi dengan bayangannya Petrus? Bayangannya aja bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Oh haleluya. Paulus, sapu tangan Paulus dikirim kepada orang-orang sakit, sembuh, terjadi mujizat. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus dan melakukan kuasa Roh Kudus. Sentuh hatinya Tuhan Yesus. Ayo mendekat kepadanya. Saudara, saya pernah mendengar berita tentang pendeta Oyedepo. Saudara, ketika dia membuat KKR di satu tempat, maka dia berharap untuk anak rohani yang ada di sana untuk menjemput dia, Bapak Ibu. Ternyata singkat ceritanya, ketika dijemput tidak ada anak rohaninya karena alasan sakit, krisis, bahkan koma di rumah sakit. Bapak Ibu, yang terjadi, pendeta Oyedepo langsung singkat cerita, dia ke rumah sakit menyentuh tubuhnya daripada anak rohaninya. In the name Jesus, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Dokter juga kaget, tidak mungkin, sebab tinggal menunggu waktunya saja dia akan meninggal. Dan bukan hanya itu yang terjadi, tapi juga satu lantai itu Bapak Ibu dikatakan oleh berita informasi dari rumah sakit, satu lantai apapun penyakitnya pada saat pendeta Oyedepo hadir, semua satu lantai sembuh Bapak Ibu, pulang hari itu dengan hari yang sama Bapak Ibu. Terima kasih dahsyatnya. Terjadi mujizat lewat instrumen dari Pak Pendeta itu, atau tangannya Pak Pendeta, atau kehadiran Pak Pendeta pada saat itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam pelayanan kita? Wow, ketika ada seorang wanita di dalam pelayanan kita, dia ada penyakit kista. Wanita ini sudah kurus tetapi seperti wanita hamil. Saya berpikir juga dia karena mungkin terlalu parah hamilnya. Ternyata bukan, dia sakit kista. Dan dokter mengatakan ini sudah stadium 4 dan itu bisa mematikan. Tapi kalau dia operasi, dicoba, siapkan uang 100 juta Bapak Ibu. Ternyata karena seorang wanita ini tidak punya uang, maka dia datang di dalam pelayanan kita pada saat ada KKR Yesus Penyembuh. Dan apa yang terjadi, singkat cerita, ketika kita tumpah tangan kepada perempuan ini dan kepada di atas bagian yang sakit di perutnya, dalam nama Yesus mujizat terjadi.
kita menjadi pelaku kuasa Roh Kudus. Hasilnya Bapak Ibu sampai hari ini, karena itu udah 10 tahun yang lalu, sampai hari ini berjemaat di tempat kita. Dan saya melihat sendiri ibu ini sembuh dan tidak pernah dipegang oleh dokter. Kalaupun dokter memegangnya pada saat itu menyatakan bahwa ibu sudah mengalami mujizat kesembuhan dan tidak ada penyakit lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Oh haleluya. Saudaraku, ketika ada pengantin atau sudah mereka menikah, sudah married selama 9 tahun, mereka sudah rindu anak, mereka tidak bisa menerima dan istri tidak bisa hamil. Kenapa? Maaf saudaraku, menstruasinya tidak normal dan bahkan menghasilkan. Terakhir adalah mandul, dan 3 dokter profesional mengatakan bahwa sudah tidak bisa untuk melahirkan, tidak bisa punya anak. Kalaupun dokter menyarankan ambil anak angkat saja. Nah saudaraku, sesudah datang ke tempat kita bikin KKR penyembuh, kita doa dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Mereka menikah 9 tahun. 1 tahun pertama memang sepertinya tidak ada mujizat, tapi mereka terus mendekat kepada Yesus lewat pujian penyembahan atau doa di mana doa. 1 tahun itu saudaraku, dari tahun yang kedua, maksudnya 1 tahun pertama tidak dapat, terus 2 tahun kedua apa yang terjadi Bapak Ibu? Wow, seorang wanita istri ini 10 tahun gitu menikah dan ke-11 melahirkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu dahsyat saudaraku. Nah, apa yang terjadi dalam pelayanan kita ketika kami membuat KKR di cabang saudara, juga ada mujizat terjadi ketika daging itu ada di atasnya dan turun terus. Dan daging itu mulai turun ke pantatnya, turun daging itu tumbuh daging ke betisnya dan akhirnya hilang. Terjadi kesembuhan. Banyak hal yang terjadi yang kita lakukan oleh kuasa Roh Kudus. Maka saudara, saya mau kasih tahu hari-hari ini bagaimana Tuhan bisa memakai rasul-rasul. Saya juga meyakini mereka di atasnya turun Roh Kudus. Sama hal kepada Maria, sama hal dengan kepada perempuan pendarahan 12 tahun. Dia menyentuh jubah Yesus, dia hanya bisa menyentuh jumbainya. Saudaraku, engkau juga bisa dipakai Tuhan sebagai jumbai Yesus untuk menyatakan kesembuhan mujizat di akhir zaman ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bertanya, kenapa bisa rasul dipakai oleh Tuhan? Kenapa Oyedepo dipakai oleh Tuhan? Kenapa pendeta Anju bisa dipakai Tuhan? Kenapa pendeta yang lain bisa dipakai Tuhan? Satu hal ketika saya bertanya, kenapa dahsyatnya Tuhan pakai rasul? Ada beberapa jawaban di dalam pemikiran saya. Apa yang dilakukan oleh rasul, lakukan itu. Waduh, apa yang dilakukan pendeta Oyedepo, lakukan itu. Karena gini, ketika mereka bisa melakukan yang bagaimana kita supaya bisa melakukan yang sama, kita harus melakukan seperti mereka lakukan. Oh, ada harga yang dibayar, ada harga yang harus kita curahkan, ada air mata yang kadang-kala kita harus tabur bersama benih dan pulang akan membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari bisa tidak hanya pelaku kuasa Roh Kudus, tapi juga mengalami dan melakukan kuasa Roh Kudus. Biarlah engkau di akhir zaman ini kita semua menjadi instrumen kuasa Roh Kudus, jumbai-jumbai Yesus. Dan orang bisa menyentuh jumbai-jumbai Yesus adalah kita ini adalah instrumen atau kuasa atau tangan perpanjang daripada Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Haleluya. Ini yang saya bisa sharekan kepada Bapak Ibu. Oh, tentang Roh Kudus hari ke-10. Nah, makanya Bapak Ibu, marilah kita berjalan di akhir zaman ini bersama Roh Kudus. Senangkan dia, bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Tuhan tolong kami di zaman ini, biar kiranya kuasa-Mu turun ke atas kami seperti kepada Maria, seperti kepada hamba-hamba-Mu. Biar kiranya pakai gereja-Mu, Gemitra Spirit jemaatnya, Tuhan proteksi kami dari corona hari-hari ini, supaya kami tidak disentuh corona. Kalaupun ada jemaat-Mu ataupun yang lain tersentuh corona, dalam nama Yesus ada kesembuhan yang luar biasa terjadi mujizatnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya umat-Mu pada hari ini dengan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan mereka dan pulang membawa berkas-berkasnya. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita dengan persekutuan Roh Kudus dalam Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.